Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Guru dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Sang Ayu Putu Karnia Jayadi Putri dari kelas 10 MIPA 6 absen 35 dan saya akan memaparkan suatu submateri yaitu mengenai gerak vertikal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gerak vertikal. Kalau secara umum gerak vertikal itu apa sih gitu ya? Nah, gerak vertikal ini adalah suatu gerak benda yang melalui lintasan vertikal gitu. Jadi dia lurus seperti ini. Nah, tapi kalau kita pertanyakan kembali, gerak vertikal itu termasuk dalam GLB atau GLBB sih gitu ya. Kira-kira yang mana antara kedua itu? Nah, gerak vertikal itu termasuk dalam GLBB. Kok bisa GLBB ya? Nah, kita harus tahu juga nih GLBB itu apa sih pengertian umumnya ya. Jadi GLBB itu adalah perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu. Jadi di gerak vertikal ini juga di-apply atau ada juga gitu suatu perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan sama seperti di GLBB. Makanya gerak vertikal itu dimasukkan dalam kategori GLBB, bukan GLB. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, kita juga harus mengetahui apa sih materi utama yang akan kita bahas di video ini ya. Jadi ada 3 materi utama, tapi kedua hal itu yang pertama adalah mengenai, kedua hal itu adalah tentang variasi gerak vertikal. Yang pertama adalah mengenai GJB atau gerak jatuh bebas, dan yang kedua adalah mengenai GVA dan GVB yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Dan untuk yang ketiga, itu kita akan membahas mengenai bagaimana sih penerapan kedua hal itu dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, langsung saja kita masuk ke inti materi. Nah, selanjutnya adalah mengenai gerak jatuh bebas ya. Di materi yang pertama kali ini, kita harus mengetahui lagi apa sih pengertian dari GJB ini sendiri gitu ya. Saya sudah tuliskan juga di layar Anda bahwa apa pengertiannya. Nah, jadi pengertiannya itu adalah tentang gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Nah, kenapa dia nggak punya kecepatan awal ya? Kira-kira apa yang mempengaruhinya gitu? Nah, kalau misalnya kita lihat dari judulnya itu kan GJB, jatuh bebas. Kalau kita menjatuhkan sesuatu atau suatu benda, kita pasti tidak melakukan gaya dorong gitu ya terhadap suatu benda tersebut untuk jatuh, melainkan kita hanya langsung melepaskannya seperti itu. Makanya GJB ini dia bebas dari adanya gaya dorong gitu. Dan hal ini akan mempengaruhi dalam penulisan rumusnya yang akan juga membuat rumus ini berbeda dari punya GLBB. Kita bisa lihat dari persamaan di sini ya, itu ada 3. Yang pertama itu adalah mengenai VT sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, ini tuh aslinya kita ambil inti rumusnya itu memang dari GLBB gitu ya. Karena kan gerak vertikal memang satu kategori dengan GLBB ya. Jadi memang rumus dasarnya kita pakai dari GLBB. Tapi ada beberapa hal yang harus kita ganti agar dia bisa berbeda dengan perhitungannya GLBB. Yang harus kita ganti itu adalah V0, yaitu adalah V0, akselerasi atau percepatannya, dan juga mengenai S atau jaraknya, ya. Yang di rumusan pertama ini, kita ganti V0-nya. Kan saya tadi udah bilang bahwa di sini GJB bebas dari adanya gaya dorong. Yang artinya V0 itu tidak ditulis ataupun tidak dihitung gitu ya. Jadi V0 ditulis dengan 0 di sini. Selain itu, di sini ada akselerasi atau percepatan yang simbolnya A. Itu kita harus ganti dengan simbol G, yaitu percepatan gravitasi. Kalau di gerak vertikal, semua percepatan A itu kita memang harus ganti dengan percepatan gravitasi, yaitu G. Selanjutnya yang nomor 2 itu mengenai VT sama dengan akar 2GH. Ya, saya di sini tidak memberikan rumusan awalan dari GLBB-nya karena biar cukup ya di slide-nya. Jadi yang penting di sini adalah gimana kita kalau dari rumus awal ya, dari punya GLBB itu V0-nya diganti 0. Jadi kuadrat dari VT-nya itu kita bawa ke
ruas yang di sebelah kanan seperti itu. Dan intinya rumus yang kita pakai di GJB ini untuk VT yaitu juga ada akar 2GH. Lalu yang ketiga itu adalah kita mencari jarak gitu ya, atau ketinggian di sini. Nah, di sini kita bisa lihat saya mengganti S-nya, V0-nya, dan juga A gitu. Di sini sangat kelihatan. Baik, selanjutnya untuk materi inti kedua yaitu mengenai GVA dan GVB. Gerak vertikal ke atas dan juga yang ke bawah. Pengertiannya apa sih gitu ya? Ya kalian juga bisa baca sendiri langsung bahwa mereka ini adalah gerak benda yang dilempar ke atas ataupun ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi V0 di sini itu ada ya, karena kalau misalnya kita melempar bola bekel nih ya, atau penerapan dari GVA di kehidupan sehari-hari, kita kan harus mendorong bola itu ke atas agar dia bisa gerak vertikal ke atas gitu. Dan kalau misalnya kita bermain bola basket, kita juga harus mendorong si bola basket agar dia bisa ke bawah dan terpantul lagi ke atas. Dan itulah mengapa dia punya V0, karena dia terikat dengan gaya dorong. Oke? Selanjutnya adalah mengenai perumusan atau persamaannya. Nah, di GVA dan di GVB itu aslinya mereka saling berbagi rumus, dan itu rumusnya sama intinya. Tetapi yang membuat mereka berdua berbeda rumus itu adalah pemakaian plus dan juga minusnya, seperti itu. Jadi bagaimana sih kita bisa membedakan kapan plus, kapan minus gitu ya? Sebelum saya membahas hal itu, kita harus tahu gravitasi di bumi ini bekerja dengan dia jalannya itu ke bawah gitu kan. Karena kalau misalnya jalannya gravitasi itu ke atas, artinya kita udah melayang di dunia ini ya kan. Tapi kalau sekarang kita kan tidak melayang, artinya gravitasi itu berjalan ke bawah gitu arahnya. Yang artinya ini mempengaruhi di minus dan plus GVA dan GVB. Kalau GVA, suatu benda itu dia ke atas. Artinya apa? Dia melawan suatu gravitasi. Makanya di perumusan dia ditulis dengan minus. Tapi kalau GVB dia ditulis dengan plus, itu karena memang dia kan geraknya ke bawah itu duluan ya. Artinya dia sejalan dengan gravitasi. Makanya itu harus ditulis dengan plus gitu. Dan kita tidak boleh terbalik dalam menuliskan plus atau minus ini dalam mencari GVA atau GVB. Materi inti yang ketiga ialah mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan mulai dengan penerapan GJB gitu ya. Tadi kan kita sudah mengetahui untuk pengertian dan rumus dari GJB itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang penerapannya dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat di foto, itu ada dua orang sedang melempar dua bola dari suatu menara gitu ya. Dan hal ini tuh fungsinya apa sih gitu? Nah, hal ini tuh dapat mengukur tinggi menara atau gedung. Kita bisa mengukur hal ini dengan rumus yang kita kita sudah tahu tadi ya, yaitu dengan rumus yang H sama dengan gitu. Selain itu, kita juga bisa mengetahui tentang kelajuan kelapa yang jatuh dari pohon gitu, dan untuk menentukan kedalaman jurang. Selanjutnya adalah mengenai penerapan GVA dan GVB. Ada banyak sekali cara penerapan di dunia ini, tapi saya tulis hanya dua ya. Yang pertama itu untuk mengetahui berapa laju kelereng atau benda lain jika kita lempar ke atas dan kembali lagi. Misalnya kita lagi bermain bekel seperti yang saya katakan tadi gitu ya, atau iseng melempar batu saat gabut gitu, kita bisa hitung itu kelajuannya seberapa. Dan selanjutnya adalah untuk mengetahui berapa sih ketinggian bola yang kita pantulkan dengan rumus H sama dengan gitu. Jadi ada banyak sekali cara yang kita bisa lakukan untuk menerapkan ilmu-ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sekian itu yang saya bisa paparkan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun suatu hal yang mungkin tidak berkenan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.